Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandina Arsana dengan nomor NIM 132038 dari semester 2 Prodi D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Mulia Madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi reproduksi wanita. Saya akan mulai dari genitalia eksterna terlebih dahulu. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah bagian yang menonjol dari simfisis pubis. Mons pubis ini terdiri dari jaringan lemak. Mons pubis akan ditumbuhi rambut pada masa pubertas. Hal ini merupakan tanda bahwa pubertas sekunder. Nah, fungsi dari rambut pubis ini sebagai mencegah terjadinya infeksi. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora itu terdiri dari bagian kanan dan kiri. Labia mayora merupakan lapisan lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang dan banyak mengandung plexus vena. Pada masa puber, area kulit di labia mayora akan ditumbuhi rambut yang mengandung kelenjar penghasil minyak. Kemudian ada labia minora. Labia minora ini terletak di dalam labia mayora. Labia minora ini mengelilingi bukan vena dan uretra. Kulit dari labia minora ini sangat halus dan mudah bengkak. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini terletak di atas labia minora. Klitoris banyak dialiri pembuluh darah dan urat syaraf, sehingga klitoris merupakan daerah yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Kemudian ada uretra. Uretra ini adalah saluran tempat mengalirnya urin dari kandung kemih sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Kemudian ada himen. Himen merupakan selaput yang menutupi intoris vagina. Himen normal, terdapat lubang kecil untuk aliran darah menstruasi ini di sini. Ini himen itu berbentuknya oval atau bulat. Selanjutnya ada perineum. Perineum ini terletak di antara vulva dan anus. Panjang perineum ini itu sekitar 4 cm. Perineum merupakan susunan otot-otot dan saraf serta pembuluh darah yang kompleks. Kemudian ada anus. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum yang menjadi jalur keluarnya feses. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang genitalia eksterna, kemudian saya akan menjelaskan tentang genitalia interna. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina adalah sebagai alat reproduksi wanita dan menjadi jalan keluar saat menstruasi, terus saat melahirkan bayi, serta jalan masuknya sperma menuju rahim. Kemudian ada ovarium. Ovarium ini berada di kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum yang biasa disebut dengan sel telur. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan ujung kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Tuba fallopi ini berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibilum menuju rahim. Ada rahim atau uterus. Rahim ini adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Leher rahim atau serviks ini adalah berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Nah, serviks terbagi dari dua bagian, yaitu ektoserviks atau dinding luar leher rahim dan endoserviks bagian dalam leher rahim. Serviks ini memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi itu terjadi. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang reproduksi wanita, saya akan menjelaskan sirkulasi darah pada janin. Sirkulasi darah pada janin. Darah pada janin itu kaya dengan nutrisi dan O2. Dialirkan melalui vena ubicalis menuju ke hati. Nah, di hati ini terdapat ductus venosus. Kemudian langsung masuk menuju ke vena cava inferior. Vena cava inferior ini dia masuk ke arterium kanan jantung janin. Nah, dari arterium kanan jantung janin ini sebagian
sebagian besar masuk ke arterium kiri melalui foramen ovale. Nih, melalui ini. Nah, sebagian kecil dari arterium kanan masuk ke vertikal kanan. Darah yang masuk ke arterium kiri akan dipompa ke vertikal kiri, dan dari vertikal kiri dipompa masuk ke aorta, dan selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh janin. Cabang aorta dibagi menjadi 2 arteri pygostrik interna yang mempunyai cabang arteri ubicalis. Kemudian darah dari vertikal kanan dipompa menuju paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonaris dialirkan menuju aorta. Nah, melalui ductus arteriosus. Nah, kemudian darah yang dialirkan menuju paru-paru akan dialirkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonaris. Darah yang menuju plasenta melalui arteri ubicalis terpecah menjadi kapiler untuk mendapatkan nutrisi dan O2 untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Sistem metabolisme janin dan CO2 dilepaskan ke dalam sirkulasi retroplasenta untuk selanjutnya dibuang melalui alat pembuangan yang terdapat di tubuh ibu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.